Hello bowlers, balik lagi di channel Headsus Indonesia. Kali ini kita berkesempatan mereview Reebok Question Allen Iverson. Dan sepatu ini cukup fenomenal karena digunakan Allen Iverson pada saat rookie dan dia bahkan masuk highlight karena melakukan crossover di depan Michael Jordan yang saat itu sedang jago-jagonya. Sepatu ini kami dapatkan dari Reebok Indonesia. Terima kasih banyak karena sepatu ini adalah sepatu yang cukup bersejarah dan setelah dirilis ulang banyak orang-orang jadul ataupun pemain basket 90-an yang sudah mengincar sepatu ini. Dan beruntungnya ini adalah versi yang terbaru. Kami ingin memberitahu kepada Anda apa saja enaknya dan apa saja kekurangannya sehingga untuk Anda membeli dengan harga 2,6 juta Anda tidak akan kecewa. Oke, saksikan video reviewnya sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan bahas tampilannya. Secara desain memang masih sangat menganut desain era-era sepatu basket tahun 90-an dengan desain yang cukup bulky, cukup gemuk, kemudian banyak sekali menggunakan bahan kulit sintetis. Saya sudah menggunakan sepatu ini sebanyak 3 kali dan masalah pertama yang saya dapatkan adalah sepatu ini bobotnya cukup berat. Saya salut dengan Allen Iverson karena dia juga badannya tidak terlalu besar, namun sepatunya cukup berat dan dia bermainnya masih sangat eksplosif. Dan jika dibandingkan dengan sepatu-sepatu modern saat ini, memang bisa dibilang ini tidak lebih nyaman, namun secara tampilan Anda mungkin menghadirkan ataupun Anda mendapatkan sepatu yang desainnya berkelas, kemudian juga tidak lekang oleh waktu karena tetap keren walaupun digunakan beberapa tahun ke depan, dan juga tampilannya ini ataupun kualitas bahannya ini tergolong premium. Jadi sebenarnya balik lagi ke selera Anda, apakah Anda suka menggunakan sepatu basket berdesain retro seperti ini ataupun sepatu-sepatu modern yang saat ini dirilis yang juga menghadirkan bahan atas yang jauh lebih canggih. Oke, setelah kami timbang, sepatu ini memiliki bobot yang nyaris 500 gram untuk 11 sepatu. Jadi bisa disetarakan dengan Nike LeBron 19 misalnya yang punya desain cukup modern tapi memiliki bahan ataupun tampilan yang cukup kompleks sehingga membuat bobotnya juga berat. Ya, untuk performanya kita akan bahas dari bagian traksinya. Nah, ini saya sarankan penggunaannya hanya untuk bermain basket di lapangan indoor, terutama indoor yang bersih, karena cukup kesat dan juga minim waktu break in untuk bagian traksinya. Kami juga selama menggunakan ini tidak mengalami masalah baik mengerem ke depan ataupun sedang bergerak lateral. Oke, kita bisa lihat traksinya cukup simpel dan traksinya juga tidak begitu tebal sehingga Anda sebaiknya tidak menggunakan sepatu ini untuk kegunaan outdoor. Saya suka tampilan yang simpel seperti ini, klasik banget, tapi performanya cukup maksimal. Nah, sayangnya tidak banyak outrigger yang hadir di sini. Hanya seperti ini saja, sedikit melengkung di bagian tengah, dan ini membuat transisinya sedikit lebih baik ketimbang D-Rose yang kemarin kita coba yang bagian tengahnya ini begitu flat. Nah, saya juga sukanya adalah sepatu ini tidak mudah kotor karena sudah digunakan beberapa kali, juga debu rasanya minim sekali menempel di traksi dari Reebok Question ini. Oke, untuk traksi kami berikan nilai sepatu ini adalah 8,5. Selanjutnya kita akan mengomentari bahan atas dari Reebok Question ini. Yang pertama saya lihat adalah begitu keren ataupun begitu berkelasnya bahan atas sepatu ini karena kita lihat kebanyakan menggunakan kulit yang benar-benar bagus, tebal, dan soft seperti ini. Kemudian di bagian depan juga dibuat berwarna metalik. Walaupun terlihat rapi dan cukup berkelas, bahan atas yang diterapkan sepatu ini tidak memiliki banyak ventilasi.
sehingga menggunakannya berlama-lama tentu akan membuat kaki Anda mudah panas. Anda tentu menggunakan ini butuh waktu break-in. Di awal percobaan Anda tidak akan mengasihkan menggunakan sepatu ini karena begitu keras dan tidak fleksibel. Namun setelah menggunakannya lebih dari 3 ataupun 5 kali, benar-benar terasa nyaman karena kulit terasa sudah menyesuaikan dengan karakter kaki Anda. Yang saya suka adalah selain kualitasnya dan tampilannya yang cukup menarik seperti ini juga kulitnya tergolong sangat tebal. Jadi kayaknya menggunakan sepatu ini bisa dalam waktu yang cukup lama andai Anda menggunakannya di lapangan yang indoor ataupun yang bersih. Nah, saya juga sukanya adalah ketika menggunakan sepatu ini Anda juga akan pede menggunakannya dalam kegiatan lain seperti berjalan-jalan ke mall ataupun acara penting lainnya karena tampilannya sudah keren. Jadi Anda tinggal mencocokkan dengan atasan ataupun celana Anda, karena bisa dibilang desain seperti ini nih cocok digunakan acara santai maupun acara agak formal. Nah, untuk bahan atas memang hanya polos seperti ini, namun kita lihat penggunaan lidahnya ini cukup menarik. Memang dari dulu seperti ini, dan ini bahannya jaring-jaring. Lidahnya juga penuh padding, jadi tebal sekali, dan kaki Anda tidak akan sakit ketika Anda mengikat tali dengan kencang. Karena ini lidahnya walaupun digunakan agak miring-miring, tapi dia benar-benar mampu menahan jeratan tali dengan baik. Saya juga suka sepatu ini, paddingnya begitu tebal, sepatunya juga agak tinggi. Jadi kayaknya kalau Anda ikat tali sepatu ini dengan kencang, Anda sudah terjamin pergelangannya akan lebih aman ketimbang menggunakan sepatu-sepatu zaman sekarang. Nah, paling-paling adalah yang menjadi masalah, sepatu ini susah sekali menemukan fit yang benar-benar sesuai. Saya sangat menyarankan Anda untuk memilih downsize sedikit, karena jika memilih true to size terasa lebar sekali di bagian depan. Kemudian seiring penggunaan maka akan terasa lebih lebar lagi, dan tentu fitnya ataupun kunciannya akan semakin menurun. Oke, selanjutnya yang saya tidak sukai lagi adalah penerapan sistem pertalian seperti ini. Ini begitu banyak sekali lubang talinya sampai bagian depan, dan ini membuat sepatu Question tidak nyaman ketika Anda talinya tidak terlalu kencang, ataupun misalnya Anda menggunakannya hanya diikat sekali terus kendur, maka akan menyisakan banyak sekali ruang di bagian dalam, dan itu tentu akan membahayakan untuk Anda, apalagi Anda misalnya bermain basketnya sangat cepat. Jadi secara penampilan dan juga kualitas bahan atas memang patut diacungi jempol. Walaupun ketika berbicara kualitas ataupun kenyamanan, memang banyak sepatu basket zaman sekarang yang terasa lebih nyaman digunakan. Oleh sebab itu, karena ini begitu keren sekali dan tampilannya premium, kami berikan nilai sepatu ini untuk bahan atas di 8,8. Selanjutnya kita akan membahas bagian bantalan. Di sini ada penerapan hexalite, dan di bagian depan juga sedikit ada gimmick karena yang terasa sebenarnya hanya di bagian belakang. Ini terasa empuk seperti Zoom pada Nike, dan saat penggunaan ketiga kali atau lebih ini baru terasa begitu bouncy ataupun meredam ketika Anda melompat. Namun di awal percobaan mungkin Anda harus sabar karena belum terlalu empuk, apalagi insole juga membutuhkan waktu penyesuaian walaupun penerapannya cukup menyenangkan dan juga tebal. Namun balik lagi, karena ini adalah penerapan pada tahun 90-an, maka teknologi-teknologi zaman sekarang jelas menurut kami lebih mengasihkan digunakan untuk bermain basket. Kalau Anda ingin menggunakan sepatu ini untuk berpergian, tidak bermain dengan waktu yang cukup lama, mungkin akan terasa begitu nyaman. Namun kalau Anda misalnya bermain dengan tempo yang cepat dan juga bermainnya cukup lama ketika menggunakan sepatu ini, maka mungkin Anda akan sedikit mengalami kesakitan, terutama di bagian telapak ataupun di lutut Anda. Sementara untuk berbicara kestabilan, memang bisa dibilang ini salah satu yang terbaik. Kami sangat nyaman ketika menapak, walaupun tidak begitu meredam dengan baik, namun paling tidak ini begitu stabil dan membuat Anda menjadi merasa aman ketika ingin bermanuver. Oke, jadi kualitas bantalan kami berikan nilai 7,5.
Oke, selanjutnya kita akan membahas soal kuncian. Yang pertama, saya sarankan Anda untuk memilih downsize karena begitu Anda memilih size yang terlalu kebesaran, maka ini akan mempengaruhi kunciannya jadi semakin parah. Ketika Anda memilih downsize dan ada ruangnya hanya sedikit saja di bagian depan, itu akan membuat kuncian sepatu ini terasa baik karena Anda tinggal memaksimalkan ikatan tali dengan kencang, maka pergelangan Anda akan bersandar dengan baik di bagian area sini. Ini juga bagian sini juga begitu tebal. Jadi ketika Anda main itu tidak akan membuat kaki ataupun ankle Anda terasa sakit. Paling-paling yang menjadi masalah adalah talinya begitu bulat dan juga berat. Anda harus mengikatnya ataupun menyesuaikannya benar-benar harus sangat kencang. Karena jika Anda mengikatnya tidak kuat, maka di bagian depan tentu akan semakin melebar dan itu tentu tidak baik. Namun yang menjadi kuncian utama adalah di bagian tengah sini. Begitu tebal sengklet di tengah sini, kemudian juga busanya begitu mendukung karena begitu tebal juga dan terasa sangat kaku. Bisa dilihat sepatu ini benar-benar stabil walaupun tidak cukup fleksibel. Oke, secara kuncian kami juga masih bergantung pada padding-padding yang tebal di bagian ankle sini. Walaupun Anda melihat sebenarnya ini rata sekali, tidak ada gimmick-gimmick seperti padding yang dibuat bercabang ataupun ada beberapa pola seperti James Harden. Dan juga kita lihat di bagian tumit ini agak sedikit datar ya, walaupun ini potongannya cukup tinggi. Jadi walaupun padding tidak dibuat menjorong keluar, namun ketika Anda masukkan kaki ke dalam sepatu dan Anda sudah mengikatnya dengan kencang, maka kuncian di bagian pergelangan ini salah satu yang terbaik. Sayangnya sepatu ini tidak memiliki impact protection yang baik dan Anda membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk membuat sepatu ini lebih nyaman di kaki Anda, sehingga membuat kami merasakan bahwa ini bukan sepatu yang cocok untuk langsung digunakan dalam pertandingan penting. Untuk membuat bagian pergelangan lebih aman, dia juga punya heel counter yang tergolong tebal dan posisinya agak ke bawah. Oke, secara keseluruhan kami memberikan kualitas kuncian dari sepatu ini di angka 7,5. Oke bowlers, jadi nggak ada salahnya kalau Anda ingin membeli sepatu retro seperti ini untuk digunakan bermain basket. Apalagi misalnya Anda anak lama yang memang sudah mengidolakan Allen Iverson, perlu Anda beli. Lagian kalau menggunakan sepatu retro seperti ini, Anda pasti banyak ditanyain orang karena tidak banyak yang menggunakan sepatu seperti ini di lapangan basket, dan rasanya menjadi kepuasan tersendiri ketika Anda menggunakan sepatu retro dengan harga yang cukup mahal dan bisa digunakan casual dengan baik, kemudian di lapangan basket juga tidak ketinggalan zaman. Oke, terima kasih kepada Reebok Indonesia yang sudah memberikan sepatu ini. Kami berikan nilai sepatu ini secara keseluruhan adalah 8 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.